Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Oke, kali ini pembahasan di YouTube channel saya adalah gimana sih mendaftar, kemudian memverifikasi buat teman-teman untuk daftar di member PLTI. Jadi PLTI itu merupakan penyedia jasa yang menyediakan jasa untuk tes TOEIC dan TKDA. Nanti saya coba jelaskan dari awal cara mendaftar, kemudian ketika udah masuk, serta memilih tempat-tempat tesnya. Tapi sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, kemudian share, like, dan serta mengkomen apabila video ini bermanfaat buat kamu. Dan jangan lupa follow Instagram saya, Robi Uli Endra. Oke, silahkan disimak videonya. Oke, teman-teman semua, khususnya teman-teman dosen, jadi hari ini saya akan coba membahas tentang website PLTI. Jadi kalau misalnya kita lihat website PLTI itu merupakan website Pusat Layanan Tes Indonesia yang bergerak di bidang usaha jasa pelayanan penyediaan tes kompetensi bahasa Inggris yaitu TOEIC, Test of English Proficiency, dan tes potensial akademik atau TPDA, tes potensi dasar akademik. Dan biasanya bagi seorang dosen ini dapat digunakan untuk misalnya ingin mendaftar kuliah ataupun untuk sertifikasi dosen gitu ya. Nah, kita lihat di layar website PLTI ini bisa diakses di plti.co.id. Ini penjelasan semuanya ada di sini. Bapak Ibu silahkan men-scroll kemudian mencari daftar informasi yang bisa Bapak Ibu ketahui. Misalnya contoh daftar lokasi untuk tes dan seterusnya. Karena tidak semua di setiap daerah itu bisa membuka tes, apalagi dengan kondisi COVID seperti ini. Kemudian Bapak Ibu untuk mendaftar menjadi members PLTI silahkan akses kemudian buka URL member.plti.co.id. Nanti linknya saya letakkan juga di deskripsi video. Nah, setelah seperti ini, kalau misalnya Bapak Ibu sudah pernah mendaftar, mungkin langsung aja username, password masukin, langsung login. Tetapi kalau yang belum pernah mendaftar, itu silahkan klik daftar yang warna biru ini. Nah, silahkan diklik satu kali. Isiannya tidak terlalu banyak, hanya username, email, password, konfirmasi password. Nah, kita buat username-nya misalnya Niden Bapak Ibu gitu ya. Misalnya Niden ataupun nama lain, misalnya saya buat username-nya jejak dosen. Ini contoh saja karena saya sudah pernah mendaftar. Kemudian saya masukkan email saya, kemudian passwordnya. Usahakan passwordnya panjang tapi tidak mudah lupa. Nah, silahkan kalau mau baca syarat dan ketentuannya silahkan, tapi kalau mau langsung mendaftar juga silahkan. Klik daftar. Di sini ada keterangan berhasil bahwa registrasi berhasil dilakukan. Silahkan cek email Anda dan klik tautan konfirmasi yang akan kami kirimkan. Jika email tidak ditemukan, coba cek di folder spam. Nah, silahkan buka emailnya. PLTI mengirimkan link konfirmasi agar Bapak Ibu semua bisa mengklik agar terverifikasi. Nah, ini dia di updatean sini ada konfirmasi akun members untuk PLTI. Nah, silahkan diklik saja linknya seperti ini dan berhasil terverifikasi. Jadi Bapak Ibu sudah bisa login dengan username dan passwordnya. Oke, kita coba login. Masukkan username-nya atau emailnya boleh. Kemudian passwordnya. Sekali lagi kalau misalnya lupa password, silakan nanti di sini ada link lupa password. Yang pasti jangan lupa emailnya. Kemudian klik login. Oke, di sini Bapak Ibu belum melengkapi profil karena baru mendaftar gitu ya. Jadi baru mendaftar, silakan lengkapi profilnya.
Di sini nanti Bapak Ibu buat foto, kemudian masukkan data personalnya, NIK yaitu nomor kependudukan, kemudian gelar sebelum nama kalau ada, misalnya Bapak Ibu Dr. Andes, Dr. Anda atau doktor, kemudian nama lengkap, gelar setelah nama, kemudian ijazah terakhirnya apa pilihannya, nanti disesuaikan dengan ijazah Bapak Ibu. Kemudian jenis kelamin juga disesuaikan dengan kelaminnya, jenis kelaminnya. Kemudian ada tempat lahir, kemudian tanggal lahir, alamat, provinsi, semua data yang berbintang merah ini wajib Bapak Ibu isi, gitu ya. Jadi pertama kali harus dilengkapi semua, silahkan diisi semua. Nah, saya akan coba login dengan akun yang sudah pernah saya daftarkan, gitu ya. Sorry. Nah, ini dia username-nya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di profil saya. Di sini sudah ada semua data-data yang lengkap, gitu ya, beserta fotonya. Oke. Kalau misalnya mau diupdate data lagi, silahkan pilih misalnya contoh ijazah terakhir, misalnya strata 2, kemudian pekerjaan juga dipilih. Perguruan tinggi, NIDEN, dan setelah simpan profilnya. Oke, nah kalau sudah mengisi semua profil atau isian datanya, Bapak Ibu bisa langsung ke menu beranda nih. Di menu beranda, Bapak Ibu bisa pilih. Nah, di PLT ini ada dua ya, saya ulangi untuk tesnya. Yang pertama adalah TOEP, yaitu tes bahasa Inggris. Kemudian TPDA, yaitu tes potensi dasar akademik, gitu ya. Nah, Bapak Ibu di sini juga udah ada keterangan kalau misalnya mau tutorialnya silahkan ke YouTube atau bisa search kata kuncinya. Kemudian selanjutnya bisa pilih jenis tesnya. Nah, Bapak Ibu bisa pilih jenis tesnya. Yang pertama adalah jenis tes TOEP. TOEP itu untuk tes potensi akademik, dan juga TPDA. Nah, ini pemilihannya nggak bisa langsung dua-duanya, dan begitu juga dengan pembayarannya, gitu ya. Contoh saya pilih yang TPDA. Prioritasnya kalau di PLTI sampai hari ini saya sudah akses, itu ada pilihan reguler Agustus 2020. Mungkin untuk gelombang Agustus ini bagi teman-teman dosen yang mau tersertifikasi. Kemudian Bapak Ibu harus pantengin nih PLTI ini, karena sekali lagi saya jelaskan bahwa tidak semua kota yang bisa menyelenggarakan PLTI. Jadi kalau kebetulan PLTI menyediakan tes di kota Bapak Ibu, itu sangat beruntung sekali. Dan kemarin infonya kalau COVID ini PLTI menyediakan online. Jadi secara online tergantung nanti mitranya apakah bersedia atau tidak, gitu. Jadi selalu pantengi terus, karena sekali lagi syarat untuk sertifikasi, mengikuti sertifikasi dosen itu ada TOEP, nilai TOEP dan nilai TKDA. Jadi apapun bagusnya deskripsi diri Bapak Ibu, kalau misalnya tidak ada nilai TPDA dan TOEP, itu bakalan tidak bisa mengikuti sertifikasi. Nah, kemudian karena ini semua datanya masih kosong, Bapak Ibu nanti kalau sudah berhasil login silahkan dibuka terus, kemudian dicek. Oh, kalau di Bali nih ada nih. Ini contoh untuk TPDA. Saya cek dulu di Lampung. Di Lampung ada nggak ya tempat saya? Oh, ini nggak ada. Adanya di Bali. Kita pilih di Politeknik Negeri Bali. Waktunya 19 Agustus Bapak Ibu. TKDA-nya sesi 3. Dari jam 12 sampai jam 14.20. Daya tampungnya 60. Jumlah terisinya 60. Berarti udah penuh ini Bapak Ibu untuk tes TPDA-nya. Kita coba cek TOEP-nya. Apakah di Politeknik Negeri Bali juga ada, dan kondisinya juga sudah penuh. Nah, ini jadi problem kalau misalnya kita datang untuk ujian di sebuah kota dan memiliki daya tampung yang terbatas. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa secara online. Nah, nanti kemudian ada sudah pilih sesinya, karena kita nggak bisa milih sesi karena kapasitasnya sudah penuh semua. Nanti ada pilih peruntukan dan juga pembayaran. Pembayaran di sini semuanya bisa via bank, transfer bank, semuanya ada di panduan. Nanti kalau sudah dikonfirmasi pembayarannya, kita bisa cetak
kartu pesertanya. Nah, itu di beranda. Nah, seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu semua, pilihan panduan itu ada di menu panduan. PLTI sudah menyediakan panduan pendaftaran. Kalau Bapak Ibu sudah berhasil login, sudah bisa di-download. Kemudian panduan pemilihan jenis tes dan tempat tes bisa Bapak Ibu download. Kemudian pembayaran tes, TOEP dan TPDA PLTI dapat dilakukan di beberapa channel pembayaran. Jadi bisa virtual account, pakai bank, Mandiri, Alfamart, dan seterusnya sampai dengan internet banking. Nah, kemudian di sini ada keterangannya, ada panduannya yang bisa Bapak Ibu download. Sekali lagi, masing-masing tes baik tes PLTI untuk TOEP dan TKDA, TPDA itu memiliki struk pembayaran masing-masing. Jadi memiliki dua virtual account. Jadi kalau Bapak Ibu milih tes TOEP dan TPDA berarti nanti memiliki dua akun, gitu ya. Nah, ini untuk ambil tes barunya sama seperti tadi. Di sini ada pilih menu tes from home gitu ya. Tapi belum dibuka sama PLTI, Bapak Ibu tinggal cross check aja terus, buka terus, sama seperti TPDA juga. Karena COVID menyediakan tes from home. Tapi ini belum dibuka oleh PLTI-nya. Kemudian ini pembayarannya. Nanti akan keterangannya tampil kalau sudah melakukan pembayaran. Kemudian pada saat tes nanti juga ada cetak kartu. Gitu ya. Kemudian ini di sini ada beberapa menu. Gitu ya. Jadi banyak poin Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu lakukan ketika ingin melakukan tes TOEP dan tes TPDA. Untuk saat ini memang lagi belum dibuka, tetapi menunya untuk reguler Agustus sudah tampil. Jadi siap-siap buka terus, kalau bisa setiap hari, setiap jam, setiap menit untuk mendapatkan tempat tes yang memang dekat dari rumah. Kalau misalnya dia tidak mengerjakan secara online, atau juga bisa melihat kapasitas kelas online-nya. Oke, mungkin itu aja Bapak Ibu penjelasan bagaimana cara mendaftar, kemudian panduan untuk mengakses website PLTI untuk mendaftar TPDA dan juga TOEP. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.